Selamat datang kembali. Pada kali ini kita akan belajar mengenai switch case. Pada video yang sebelumnya, teman-teman semua sudah belajar mengenai if else. Kali ini kita akan belajar mengenai switch case, ya. Nah, di sini kalau diperhatikan untuk keyword-keywordnya yang ada, ya. Nih, kalau diperhatikan keywordnya, nanti switch ini expression, ini bisa dibilang kondisinya, ya, atau variabelnya ya. Oke. Condition atau ya, atau mungkin bisa dibilang variabelnya ya. Variabelnya value-nya apa? Nah, di sini case ini ibaratnya misalkan variabelnya kalau nilainya 1, ya berarti di sini case 1 dia bakal ngelakuin apa. Oke. Dan di sini harus break. Jadi kenapa perlu break? Biar dia nggak lanjut ke case-case berikutnya. Ya, karena kalau dia case 1 ya cukup sampai 1 saja. Break ini artinya dia bakal berhenti, keluar dari switch case-nya. Ya, ini dan seterusnya ada case 2, statementnya apa, kemudian ada break. Oke. Nah, case-nya sendiri di sana disebutkan dia adalah case constant value. Ya, jadi yang udah nilainya itu konstan, ya. Nah, nilai konstannya ini dalam artian misalkan case-nya dia case A, berarti konstan ya. Misalkan teman-teman pengen terima inputan ya. Misalkan ada menu ya, menu A sampai C. Orang-orang ya di-expect untuk bisa nginput mau pilih menu apa, A, B, atau C. Ya. So, teman-teman harus pilih, misalkan dia A, kalau true, ya, bakal ngejalanin semua yang ada di sini. Dan jangan lupa di akhir pastinya kita harus ada break. Ya, kalau dia break, artinya ya sudah, dia bakal keluar dari switch case-nya. Ya. Begitupun misalkan dia case B. Ya, dalam hal ini dia case B dan dia true, dia akan menjalankan statement yang ada di B, kemudian break, dan dia selanjutnya akan selesai juga. Kalau misalkan dia nggak ada break, dia pasti bakal lanjut ke case berikutnya, case C, dan seterusnya. Ya, jadi benar-benar perlu adanya break. Ya, kalau nggak dia bakal lanjut ke case-case berikutnya. Nah, di sini ini ada sebenarnya tadi udah dilihat ya, ada contohnya, ya. Contohnya tadi itu pakai if else. Pada kali ini teman-teman melihat bahwa contohnya bisa langsung karakter ya, teman-teman ya. Ini bisa juga pakai karakter. Ya, cuma perlu diingat kalau untuk karakter teman-teman harus pakai single quotation. Oke. Nah, kemudian kita ngelihat ya, ini perlu diingat ya, note-nya bisa ditulis pakai kayak gini ya, case. Ini cukup. Oke. Jadi bisa pakai dalam kurung tutup kurung atau langsung buatnya kayak gini. Nah, kemudian ya, teman-teman masih ingat ya model ini ya. Ada binary, ternary, ya ini contohnya ya. Pakai tanda tanya dan titik dua ya. Ini sebenarnya pemodelan apa yang ada di sini. Ya, sama dengan apa yang ada di sini. Ini bentuk pendeknya. Ya. Ini sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Ini ada contoh latihan ya, teman-teman. Biasa untuk kita bisa latihan, anggapannya contoh yang paling gampang itu bikin grading system ya. Grading system di sini ada nilai beberapa mapping nilai. Kalau nilainya 85 sampai 100, jadi bobotnya ada 4. 75 sampai 84 bobotnya 3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada perhitungan yang harus dilakukan. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat, bisa latihan contohnya buatnya kayak gimana ya. Ya, dan ini juga sudah ada contoh jawabannya ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa latihan sendiri untuk ini. Nah, di sini nih
sebenarnya ada beberapa library ya yang teman-teman bisa gunakan nantinya ya. Sistem CLS ini gunanya untuk bisa clear screen ya. Clear screen. Oke. To upper di sini ya. Ini untuk convert ya small case jadi uppercase ya. Convert to uppercase. Tetapi teman-teman bisa perhatikan bahwa to upper ini dia hanya bisa satu karakter ya. Dia hanya bisa satu karakter, ini bukan integer tapi harusnya char. Oke. Dan pastikan masing-masing menggunakan ini ya, library ini dia punya include headernya stdlib. Oke. To upper juga pastikan teman-teman include ya, input header filenya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ada namanya goto ya. Goto ini goto label sebenarnya ini udah apa ya, jarang dipakai ya. Ini dikatakan old fashion ya, old fashion goto. Kenapa? Karena goto ini benar-benar cukup apa ya, codingnya ini bisa lompat-lompat ya teman-teman, bisa ada di bawah, bisa ada di atas, dan ini disarankan untuk mencegah menggunakan ini ya. Jadi kita jangan gunakan goto. Oke. Sekian untuk tutorial kali ini, sampai ketemu lagi di tutorial yang mendatang.